Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Seno Haji. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan soal lewat aplikasi CBT di e-learning.poltekkesbsi.ac.id untuk menghadapi ujian akhir semester ataupun bagi calon mahasiswa baru di Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Pertama-tama silahkan kalian buka aplikasi dari browser, bisa menggunakan di laptop atau di handphone, yaitu saya memakai Google Chrome. Saya buka di sini Google Chrome. Kemudian tuliskan alamat dari website CBT-nya, yaitu e-learning.poltekkesbsi.ac.id. Nah, seperti ini, e-learning.poltekkesbsi min.bsi.ac.id, langsung di enter aja. Nah, nanti akan menuju ke media pembelajaran daring Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Nah, sebelum kalian masuk ke soal ujian, kalian sudah diberikan username dan password, ya. Untuk mahasiswa Poltekkes BSI, username dan password sudah diberikan. Untuk nama penggunanya menggunakan nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa misalnya kalau RPL gitu ya. Nama pengguna misalnya RPL, saya misalnya 19.114.666. Kemudian passwordnya itu terdiri kombinasi dari nomor induk mahasiswa dan 2 angka terakhir tahun lahir. Misalnya nomor induk mahasiswa saya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kebetulan saya tahun lahirnya 1976, berarti saya masukkan 76 saja. Nah, seperti itu. Itu untuk mahasiswa, ya. Kemudian kalau untuk calon mahasiswa baru yang mau tes, itu nanti sudah diberikan kartu ujiannya. Di situ ada tertera nama pengguna atau username dan passwordnya. Nah, kalian tinggal mengetikkan nama pengguna dan passwordnya sesuai dengan yang tertera di situ. Oke, kemudian saya akan masuk ke nama pengguna. Saya menggunakan user RPL saya 19.114.666. Kemudian passwordnya sama. Nah, seperti ini. Kemudian klik tombol masuk. Nah, maka akan kalian tertuju ke halaman seperti ini. Kalian bisa merubahnya ke bahasa Indonesia supaya mudah. Di sini klik di sini, kemudian bahasa Indonesia. Maka akan menjadi bahasa Indonesia. Kemudian silahkan turun di bawah. Nah, nama mata kuliah yang akan diujikan di ujian akhir semester atau bagi calon mahasiswa baru nanti letaknya ada di sini nih. Nah, kalau kebetulan di sini ada soal UAS Komdas Coba. Untuk mahasiswa baru nanti ada soal masuk Politeknik Kesehatan Bakti Indonesia, tinggal diklik aja. Jadi tinggal diklik ini, diklik. Nah, kemudian silakan dibaca petunjuknya sebelum mengerjakan. Di sini ada batas waktunya yaitu 30 menit. Kemudian kalau sudah siap, silahkan memulai tes. Klik memulai tes atau ujian sekarang. Nah, seperti ini. Kemudian silakan dibaca waktu mengerjakan kuis adalah 30 menit. Kemudian waktu akan menghitung mundur dari saat pertama Anda mengerjakan dan Anda harus mengirimkan sebelum berakhir. Jadi saran saya nanti kalau sudah 2 menit sudah mau selesai kuis atau ujiannya, segera kalian mengirimkan jawabannya. Jangan sampai nanti jawaban terkirim setelah waktu habis. Itu nanti jawaban tidak akan terhitung atau tidak akan diberi nilai, ya. Itu mohon perhatiannya.
Kemudian silahkan mulai mengerjakan. Nah, di sini ada contoh. Nah, di sini kita sudah masuk ke soal ujian. Di situ ada soal ujian akhir semester Komdas coba. Nah, di sini ada navigasi tes. Di sini ada 7 soal. Kebetulan ada 7 soal, ada 7 macam soal. Saya tunjukkan itu beberapa tipe soal ya. Nanti ada pilihan ganda, ada pencocokkan, ada IC, ada short answer dan lain sebagainya nanti. Nah, di sini kemudian ada tertera waktu tersisa. Nah, ini kalian harus perhatikan waktu, jangan sampai nanti mengirimkan jawaban setelah waktu tersisa ini habis, ya, itu. Kemudian di sini ada tombol selesai mengerjakan. Kalau memang sudah selesai mengerjakan, nanti klik tombol selesai mengerjakan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan. Di sini adalah soal nomor 1. Pilihlah nama kabupaten yang ada di bawah ini dan tempelkan ke dalam kotak-kotak yang tersedia di daerahnya masing-masing di dalam gambar. Nah, di sini ada gambar, kemudian ada kotak, kemudian di bawah ini ada pilihannya, ada 4 pilihan. Kita tinggal diminta memasukkan pilihan ini ke dalam gambar. Contoh misalnya Sleman, kita masukkan ke kotak ini. Nah, seperti itu. Kemudian Gunung Kidul, kita tick and drag, maksudnya di klik kiri, ditahan, kemudian ditarik. Nah, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, oke, cukup mudah bukan? Nah, itu soal pertama, sudah selesai dikerjakan. Nah, soal tidak akan tersimpan sebelum kalian nanti berpindah ke halaman berikutnya. Nanti akan tersimpan otomatis soalnya. Jawabannya maksud saya. Kemudian yang kedua, ini ada soal pilihan jawaban lebih dari satu, ya. Kalau biasanya kan pilihan ganda yang ada satu jawaban. Kalau ini soal jawaban yang pilihannya lebih dari pilihan jawaban benarnya lebih dari satu. Contoh di sini, misalnya pilihlah warna dasar dari bendera Indonesia. Dan di sini ada pilihan kuning, hitam, merah, biru, putih. Kalau kalian menjawab merah saja, itu pasti akan salah. Maka yang menjawab betul adalah kita pilih merah dan pilih putih. Di sini kita bisa mencentang 2 buah jawaban atau lebih bahkan. Nanti kalau jawabannya bisa semuanya bisa jadi, ya kan? Kalau nanti misalnya pertanyaannya pilihlah hewan buas, misalnya gitu. Di situ ada pilihannya macan, harimau, singa, dan bebek. Nah, kalau kalian cuma memilih macan saja itu salah. Apalagi kalau kalian memilih bebek, yang betul adalah kalian memilih macan, memilih singa, dan memilih harimau, kan begitu. Nah, ini tinggal dicentang saja. Oke. Kemudian soal berikutnya yang nomor 3 adalah soal isian pendek. Soal isian pendek. Di sini adalah contohnya, sterilisasi perlu dilakukan untuk mencegah kontaminasi dari mikroba. Kemudian, cara sterilisasi dengan metode panas basah menggunakan alat. Kalian tinggal ketikkan di sini, misalnya saya ketikkan ini. Nah, ini jawaban pendek. Kemudian pada suhu misalnya 120 derajat misalnya selama 10 menit misalnya pada tekanan 1 meter. Flaming merupakan salah satu cara sterilisasi, yaitu dengan cara pemanasan misalnya. Kemudian pada peralatan laboratorium mikrobiologi seperti mikroskop dan cawan Petri misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti jawabannya singkat-singkat saja seperti ini. Itu bukan urean, tapi jawaban singkat ya. Nah, kalau sudah selesai diisikan jawabannya, kita akan berpindah ke soal berikutnya. Nah, di sini soal mencocokkan. Mencocokkan di kolom sebelah kiri, kemudian jawabannya ada di kolom sebelah kanan, ya kan? Cocokkan antara gambar bendera dan nama negaranya. Nah, di sini ada gambar bendera mana, kemudian kita pilih, misalnya ini kita pilih Indonesia, ini kita pilih Brasil, ini kita pilih Malaysia, yang bawah kita pilih Venezuela, misalnya seperti itu, ya. Kita tinggal memilih jawabannya saja.
Kemudian yang berikutnya adalah soal IC berstruktur. Misalnya di sini, apa nama ibu kota Indonesia? Nah, di sini nama ini kita pilih Jakarta. Kemudian yang terletak di pulau Jawa, kemudian dengan jumlah penduduk 20.000. Nah, tinggal pilih saja. Nah, di sini jawabannya ada banyak. Kita bisa memilih salah satu karena yang lain akan jebakan, bukan jawaban seperti itu. Tidak apa-apa, tapi kemudian soal berikutnya 6. Ya, ini pilihan ganda. Apa nama kampus yang terdapat di foto di bawah ini? Pilihan kita tinggal pilih salah satu. Kalau tadi yang di atas kita memilih lebih dari satu. Kalau ini cuma satu aja, pilihan ganda yang sering kita lakukan, tinggal diklik saja. Kemudian yang terakhir, nah di sini ada soal IC atau urean. Jadi di sini tuliskan visi misi dari Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia apa? Misalnya visi misinya. Nah, untuk mengetikkan kalian tinggal mengetikkan atau kalian bisa menggunakan tombol di sini, tombol show hide advance button. Nah, kalian bisa memperlihatkan tombol-tombol untuk mengatur teksnya. Misalnya visi Poltekkes BSI. Nah, di sini kita bisa memberikan numbering, misalnya mencetak tenaga kesehatan. Nah, misalnya nomor 2, misalnya mencetak tenaga profesional. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian isinya isi Poltekkes BSI. Nah, ini kemudian kita bisa memberikan bulat, misalnya seperti ini, melaksanakan tridharma pendidikan, melaksanakan penelitian. Nah, seperti kita bisa mengatur teksnya, bisa misalnya di garis tebal, kemudian dicetak miring dan lain sebagainya. Itu ya sangat mudah. Nah, kemudian tinggal, nah kalau sudah selesai semua, kalian bisa mengecek kembali dengan berpindah-pindah ke nomor-nomor yang ada di sini. Tinggal klik, misalnya mau ke nomor 6, ke nomor 3, ya tinggal pindah-pindah saja. Jadi sebelum kalian mengklik tombol selesai mengerjakan, maka kalian masih bisa mengganti jawabannya. Nah, kalau sudah sudah selesai mengerjakan, yakin, maka klik tombol selesai mengerjakan. Ingat, sebaiknya kalian mengirimkan jawaban itu sebelum waktu habis. Ya, sebelum waktu habis, misalnya kurang 2 menit atau kurang 3 menit, kalian sebaiknya mengirimkan jawaban. Kemudian juga sebaiknya silakan isikan semua jawabannya, ya, karena tidak ada pengurangan nilai. Jadi jangan sampai jawaban itu ada yang kosong, ya, karena tidak ada pengurangan nilai di sini. Kemudian kalau nanti di suatu saat misalnya nanti ada listrik mati, kemudian tiba-tiba jaringan error di tempat kalian, tidak ada masalah. Nanti kalau sudah listriknya hidup dan waktu masih ada untuk mengerjakan, kalian tinggal masuk, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini, kemudian tiba-tiba listrik mati, saya keluar, misalnya keluar seperti ini. Listrik mati, saya keluar misalnya, sebentar. Saya keluar misalnya, nah tiba-tiba listrik mati seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, maka kalian nggak usah khawatir, kalian tinggal masuk lagi ke ruang ujiannya. Ini. Tinggal masuk lagi ke ruang ujiannya kembali. Kemudian tinggal di sini ada continue saja. Tinggal klik mata kuliah tadi. Kemudian pilih, nah di sini kita pilih karena tadi kita sudah mengerjakan, kita pilih continue the last attempt. Nah, continue last attempt. Nah, seperti ini jawabannya masih ada ya. Misalnya, oke, sebentar saya ubah bahasa Indonesia dulu di sini. Nah, di sini continue last attempt. Kalau waktunya memang belum habis, jadi nggak usah khawatir. Jawabannya nanti sudah tersimpan otomatis di sini, tidak akan hilang. Nah, sudah ada semua, kita tidak akan hilang. Ya. Seperti itu.
Kemudian kalau memang sudah selesai mengerjakan, maka klik tombol selesai mengerjakan. Nah, di sini pastikan status jawabannya tersimpan semua. Jawaban disimpan. Jangan sampai kalian nanti jawabannya seperti ini. Belum ada statusnya, misalnya nih, saya pilih jawabannya. Kemudian ini saya tombol selesai. Jangan sampai nanti salah satu nomor ini nanti ada statusnya belum dijawab, ya. Nah, berarti itu ada salah satu nomor yang kalian harus cek lagi dan isikan jawabannya. Nah, caranya kita kembali ke soal tes atau kita klik nomornya di sini, kita klik nomornya yang belum dijawab. Kemudian kita pilih lagi, kemudian kita klik tombol selesai mengerjakan. Nah, seperti itu. Nah, selesai sudah jawaban disimpan, ya, maka kita akan mensimpan dan selesai mengerjakan. Kita klik simpan dan selesai mengerjakan. Kemudian setelah Anda simpan dan selesai mengerjakan tes ujian, maka Anda tidak dapat lagi mengubah jawaban. Maka klik simpan dan selesai mengerjakan. Nah, maka di situ sudah ada tertera statusnya finish, statusnya selesai. Berarti kalian telah selesai mengerjakan soal. Nah, kalau nanti soal-soalnya itu berupa pilihan ganda, short answer, sebab akibat, ataupun mencocokkan, maka nilainya nanti langsung akan keluar, yaitu tertera di grade di sini, di grade. Di grade-nya nilainya misalnya 76, 80, 100, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini belum dinilai? Karena di situ ada soal IC. Yang soal IC itu harus dikoreksi oleh dosennya, sehingga nanti nilai itu akan keluar setelah soal IC itu dikoreksi oleh dosennya. Nah, begitu. Jadi nggak usah khawatir. Nanti kalian bisa melihat nilainya langsung juga setelah soal IC itu dikoreksi oleh dosennya. Nah, kemudian kalau sudah kita finish review, ada di situ ada finish review, sudah selesai. Nah, di sini nanti kalau memang sudah diberi nilai, nanti di sini akan ada nilainya. Ya, tapi untuk calon mahasiswa baru nanti nilainya tidak akan keluar. Nanti kita nilainya kita koreksi dulu oleh panitia dan nanti akan kita umumkan berikutnya, ya. Nah, begitu cara mengerjakan soal GPT lewat aplikasi e-learning.poltekkes.bsi.ac.id, dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, selamat bertemu kembali dengan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.